Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Raihani Mardiah, Rini Anggraini, Sari Mahrani, dan Sandra Gita Wardani. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang pemerolehan bahasa dan pemerolehan bahasa kanak-kanak. Baik, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk pemateri kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Rini Anggraini. Untuk pemateri 4 dan kelima akan dibacakan oleh Sari Mahrani. Untuk pemateri 6 dan ketujuh akan dibacakan oleh Sandra Gita Wardani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa secara alamiah. Artinya, proses tersebut berlangsung secara interaksi atau komunikasi dalam masyarakat pemakai bahasa itu. Dengan cara ini, pemerolehan bahasa menerima masukan dari masyarakat, bahasa sasaran, dan berusaha melakukan komunikasi dengan masyarakat bahasa. Dalam KBBI dijelaskan bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi adalah pemerolehan bahasa ibu oleh anak-anak. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu hipotesis nurani. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Di antara hasil pengamatan itu adalah yang A. Semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya apabila diperkenalkan pada bahasa ibunya. Yang B. Pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anak. Artinya, baik anak cerdas maupun yang tidak cerdas akan memperoleh bahasa ibu. Yang C. Kalimat-kalimat yang didengar dari anak-anak sering kali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan jumlahnya sedikit. Dan yang D. Bahasa hanya dapat diajarkan kepada manusia. Yang E. Proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak sesuai dengan jadwal yang berhubungan dengan proses pematangan jiwanya. F. Struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal, tetapi dapat dikuasai anak-anak dalam waktu yang relatif singkat, yakni dalam waktu 3 atau 4 tahun saja. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hipotesis tabula rasa. Hipotesis tabula rasa pertama kali dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal. Kemudian dianut dan disebarluaskan oleh John Watson, seorang tokoh terkemuka aliran behaviorisme dalam psikologi. Secara harfiah, tabula rasa berarti kertas kosong. Hipotesis ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Dalam hubungannya dengan pemerolehan bahasa, menurut hipotesis tabula rasa, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu sendiri. Sejalan dengan hipotesis ini, behaviorisme menganggap pengetahuan linguistik terdiri dari rangkaian hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran SR atau stimulus respon. Cara pembelajaran SR yang terkenal adalah mediasi dan pelaziman operan yang telah dimodifikasi menjadi teori-teori pembelajaran bahasa. Baiklah, saya Sari Mahrani yaitu akan melanjutkan pembahasan materi dari ini. Selanjutnya yaitu hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis kesemestaan kognitif diperkenalkan oleh Piaget. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif dari motor. Struktur-struktur ini diperoleh kanak-kanak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Urutan pemerolehan ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang A. Antara usia 0 sampai dengan 1,5 tahun, anak-anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara bereaksi terhadap alam sekitarnya. Pada masa ini, anak mulai membangun dunia kekekalan beban. Yang B. Antara usia anak 2 sampai dengan 7 tahun, anak-anak memasuki tahap representasi kecerdasan setelah struktur aksi dinuranikan. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu membentuk representasi simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, peniruan, gambar-gambar, dan sebagainya. Yang C.
Setelah melalui tahap representasi, kecerdasan berakhir. Bahasa anak-anak semakin berkembang dengan mendapatkan nilai-nilai sosialnya. Berdasarkan pernyataan di atas, hipotesis kemestaan kognitif ini sejalan dengan hipotesis nurani mekanisme. Perbedaannya terletak pada nama karena dikemukakan oleh dua disiplin ilmu yang berbeda dan yang saling mempengaruhi. Hipotesis kesemestaan kognitif dikemukakan oleh psikologi, sedangkan hipotesis nurani mekanisme dikemukakan oleh linguistik modern. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa kanak-kanak. Pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kode sosial yang memiliki sistem yang digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Glason et al. Dalam bukunya Introduction to Psycholinguistics menyatakan bahwa kecepatan pemerolehan bahasa anak dalam memperoleh bahasa menyebabkan kekaguman baik para orang tua dan peneliti selama ribuan tahun. Meskipun banyak menyelidikkan tentang sifat bahasa anak, belajar dengan menggunakan metode penelitian yang bervariasi dan terus-menerus berulang-ulang. Ada beberapa pernyataan dari kaum nativitis yang menyatakan bahwa bahasa yang pada dasarnya adalah bawaan sejak anak-anak dilahirkan dengan bakat manusia, khusus dan unik yang bisa menciptakan tata bahasa tanpa instruksi atau tanpa dikoreksi secara langsung oleh orang tua. Lainnya menekankan peran pengasuhan dari orang tua dewasa yang mengajarkan bahasa kepada anak-anak dengan memberikan mereka dengan umpan balik ketika mereka menggunakan bahasa dengan baik atau buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanagita Wardani dengan NPM 19621069 selaku pemateri akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Menurut Brown, pemerolehan bahasa pertama anak terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan behavioristik. Kaum behavioris memusatkan perhatian pada pola tingkah laku berbahasa yang berdaya guna untuk menghasilkan respon yang benar terhadap setiap stimulus. Apabila respon terhadap stimulus telah disetujui kebenarannya, hal itu menjadi kebiasaan. Misalnya, seorang anak mengucapkan mama dan tidak ada anggota keluarga yang menolak kehadiran kata itu, maka tuturan mama akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan diulangi lagi ketika anak tadi melihat sosok tubuh manusia yang akan disebut ibu yang akan dipanggil mama. Hal yang sama akan berlaku untuk setiap kata-kata lain yang didengar anak. Teori akuisisi bahasa berdasarkan konsep behavioris menjelaskan bahwa anak mengakuisisi bahasa melalui hubungan dengan lingkungan. Dalam hal ini dengan cara meniru. Yang kedua ada pendekatan nativis. Pendekatan ini menyatakan bahwa pemerolehan bahasa dicapai melalui faktor genetik. Sudah ditentukan dari sananya. Kita lahir sesuai dengan kapasitas genetik bawaan kita yang hasilnya adalah sebuah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri kita. Yang ketiga ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pemerolehan bahasa yang terbangun dari interaksi sosial. Contoh bentuk-bentuk bahasa adalah morfem, kata, kalimat, dan kaidah yang menganut semuanya. Pemerolehan bahasa anak mencakup artikulasi, suara, dan kelancaran berbahasa serta sistem bahasa yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara otomatis dengan usaha yang kecil. Sedangkan pengamatan pemerolehan bahasa anak bisa diketahui melalui pendekatan behavioristik, nativis, dan fungsional.